Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khairin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal muqaddamin Syekh Abdul Hamid bin Muhammad wa khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penting nggak sih ujilah itu? Kalau penting kapan gitu. Maka di sini nanti akan dijelaskan ya, dan merujuk kepada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ini
wahtaju bima ruwiya anna rajulan ata al-jabal liyata'abbada fihi faji'a bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Argumentasi yang digunakan oleh Imam Ghazali ini adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi. Ceritanya anna rojulan, ada seorang laki-laki datang atau dia pergi al-jabala, ke gunung. Jadi seorang laki-laki meninggalkan kampungnya pergi gunung. Ya, mungkin terinspirasi Rasulullah aja dulu ya di Gua Hira bertahun-tahun gitu. Nah, laki-laki ini ya sama, dia datang ke sebuah gunung. Untuk apa di sana? Liyata'abbada, gitu. Tujuannya untuk ibadah. Jadi laki-laki ini datang ke sebuah gunung tujuannya hanya untuk ibadah. Nah ini kan baik, kan? Tujuan kholwat atau ujilah di sebuah gunung untuk ibadah. Faji'a bihi, ya, faji'a itu dibuat majhul ya. Artinya orang ini dibawa, ditenteng. Faji'a, maka dibawa bihi dengan rojul tadi ila Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki ini ya dibawa oleh Rasulullah, dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Nabi. Jadi semua masalah pada zaman Nabi itu ya penyelesaiannya langsung ditanyakan kepada Nabi, karena Nabi sebagai sumber hukum ya masih hidup. Jadi fenomena laki-laki tadi ini bisa berbahaya kalau diikuti oleh umat yang lain gitu. Terus mereka berduyun-duyun pergi ke gunung untuk kholwat, dan nanti yang perang melawan kafir Quraisy siapa? Yang membangun kota Madinah itu siapa nanti? Yang menemani Nabi siapa? Gitu. Nah, karena itu laki-laki yang pengen pergi ke gunung tadi dibawa ke hadapan Rasulullah bersabda, pasti sudah dilaporkan, ya Rasul, ini laki-laki ya pengen ibadah di gunung, gitu. Pengen kholwat, pengen ujilah. Nah, akhirnya minta pendapat kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka bersabda siapa Rasul, la taf'al, ya, la taf'al, jangan kamu lakukan, anta, kamu, ya, dirimu, gitu. Jadi Rasulullah melarang, jangan kamu lakukan itu. Tentu Rasulullah melarang ini ya ada berbagai pertimbangan. Misalkan kalau dia sudah berkeluarga, terus dia ujlah di gunung untuk ibadah, ya, untuk mengejar kesalehan individual, bagaimana nanti anak istrinya di rumah makan apa, gitu kan? Siapa yang mencarikan nafkah untuk anak dan istri? Ini sudah meninggalkan kewajiban tapi mengejar sunnah. Mencari nafkah kan kewajiban, tapi dia mengejar sunnah. Dia ta'abbad untuk bisa fokus ibadah. Nah, fenomena rojul ini yang terjadi pada zaman Rasul, ternyata di zaman sekarang juga banyak yang salah paham, ya, setelah dia memahami
ilmu tasawuf, belum utuh ya, baru sekedar mendengar, tiba-tiba ya ingin kholwat, ingin meninggalkan pekerjaan. Alasannya, kalau saya selama masih kerja ya nggak bakalan saya bisa fokus. Ini saya menemukan ya orang yang seperti ini gitu. Dia ingin ya istilahnya meninggalkan duniawi ya, awalnya kan kerja di kantor, pengen melepas, terus pengen dengan kata lain ya bisa ujlah. Nah ini juga berbahaya karena keinginan ujlah tadi tidak didasari dengan ilmu yang utuh. Dia baru mendengar, belum paham seutuhnya, kemudian memutuskan. Dia tidak pernah berpikir setelah dia resign dari kantornya, bagaimana nasib anak istrinya yang biasanya tiap bulan menerima gajian puluhan juta, tiba-tiba nggak ada gajian. Kan usaha, apakah usaha di zaman sekarang ini bisa langsung mendapatkan untung sebagaimana gaji tiap bulan? Tentu tidak, apalagi pemula. Yang terjadi malah semakin bulat ya, masalahnya semakin ruwet karena salah ilmu. Begitu juga ya, ada yang merasa dirinya sudah pensiun ya, terus pengen uzlah karena merasa sudah terbebas dari tanggung jawab. Akan tetapi ilmunya juga tidak komplit. Soal ilmu thariqah, ilmu syariat, ilmu hakikat belum komplit. Tiba-tiba memutuskan pengen ujlah, dan dia sudah ujlah ya, kholwat di Gunung Sindur 40 hari. Apa yang dihasilkan? Akhirnya terkena jebakan-jebakan rohani, terkena jebakan-jebakan setan, kemudian orang tersebut mendeklarasikan sebagai seorang nabi. Nah, ini fakta. Kenapa? Karena dia kholwat ujlah tidak paham ilmunya. Kedua, dia tidak dibimbing oleh seorang mursyid, guru rohani. Guru rohani itu yang paham betul isi kedalaman hati seorang murid. Maka kalau dia tidak memenuhi persyaratan kemudian dipaksakan ya, akhirnya rusak. Mengaku sebagai nabi ini kan sudah kelewat batas, karena di situ banyak tipu daya. Iblis itu nunggu sebab nggak punya ilmu. Nah ini buat sasaran iblis. Ibadat iblis ini dapat makanan empuk ini, karena dia tidak berilmu. Berbeda dengan orang yang ujlah atau kholwat, dia berilmu, paham Quran hadis, paham hukum syariat, paham hukum ilmu hakikat, ilmu thariqah juga paham. Maka ketika dia kholwat kemudian mendapatkan gangguan, ujian dari iblis ya, seperti yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya, tiba-tiba ada cahaya yang terang benderang, kemudian cahaya tersebut mengaku sebagai Tuhan. Nah, terus cahaya berkata, qad abahtu lakal muharramat. Hai Syekh Abdul Qadir Jailani, qad abahtu, aku sungguh telah membolehkan laka bagimu al muharramat, segala yang haram. Ini kalau seorang pemula mendapatkan ujian seperti ini pasti keseret, apalagi nafsunya masih gede.
saya sudah makrifah ini, sudah ketemu Allah ini. Tadi itu cahaya itu ngaku Allah. Kemudian saya sudah diperintah boleh melakukan yang haram. Akhirnya disalahpahami, ya, kemudian kelakuannya waton suloyo, ya, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dengan dalih sudah makrifah. Apakah ini benar? Ya, ternyata tidak benar. Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, dengan ilmu yang sudah mapan tadi, ya, berpegang pada nas Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran menjelaskan bahwa Allah tidak, innallaha la ya'muru bil fahsya wal munkar. Allah tidak menyuruh berbuat keji dan mungkar. Bagaimana ini? Mengaku Allah kok menyuruh melakukan perbuatan yang haram. Ternyata itu tipu daya iblis. Gitu. Maka ya di dalam ujilah ini ya perlu kesiapan ilmu lahir dan batin. Ya, tidak bisa hanya berbekal keinginan, kemudian pengen uzlah. Itu. Terus bagaimana dengan fenomena sekarang ini? Seringkali kita menemukan, ya, orang-orang yang meninggalkan anak istri, ya, dengan alasan saya sedang berjuang di jalan Allah, saya sedang dakwah, ya, tapi ilmu tidak punya, mau didakwain apa? Ya, dampak yang ditimbulkan dari keputusan seperti ini, satu yang nyata adalah nafkah anak dan istri menjadi ya tidak dapat dilakukan karena ya nggak ada sumber itu. Maka kalau ada orang-orang yang hidup di zaman sekarang, ya kemudian ilmunya masih pas-pasan, masih terbatas, terus pengen dakwah, ninggalin anak dan istri, suruh baca hadis ini, suruh baca alasan ini, karena hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cerita di dalam hadis ini, anna rajulan ata ilal jabal, seorang laki-laki ya pergi ke gunung. Kalau zaman sekarang mungkin gak ke gunung, tapi dari masjid ke masjid, gitu kan? Alasannya untuk dakwah, tapi anak dan istri tidak dinafkahin. Nah ini kalau berdasarkan hadis ini, faqala la taf'al, jangan kamu lakukan, anta kamu, gitu. Jadi Rasulullah mencegah, gitu. Maka disinilah pentingnya ngaji, ilmu itu penting, gitu. Berdakwah juga perlu dasar ilmu. Kalau berdakwah nggak punya dasar ilmu, hanya satu hadis dibuat kesana kemari, ya kemudian anak dan istri ditelantarkan, ini meninggalkan yang wajib, mengejar fata morgana, mengejar yang nggak jelas begini, gitu. Karena kewajiban seorang suami ya menafkahi anak dan istri, tapi ini diabaikan. Maka selanjutnya Rasulullah bersabda setelah la taf'al anta, jangan kamu lakukan itu, ya. La subru ahadikum, ya, sungguh, ya, ini lamnya lam taukid, sungguh kesabaran ya salah satu di antara kalian fi ba'di mawatinil Islam, yang hidup di sebagian mawatin, ya penduduk atau negara-negara Islam yang berpenduduk, ya kalau di Indonesia ini mayoritas Islam, khairun, itu lebih baik, lahu, baginya. Itu. Jadi menurut Rasulullah ya tadi melarang, jangan kamu lakukan itu. Terus Rasulullah menjelaskan,
kesabaranmu hidup di sebuah negara, ya, itu khairun, lebih baik, lahu, bagi ahad, min ibadati ahadikum, dari ibadah salah seorang dari kamu, arba'ina, 40 aman tahun. Nah, ini kan tidak dipahami oleh orang-orang yang tadi mengambil, ya, cara yang tidak didasari dengan ilmu. Menurut Kanjeng Nabi bahwa sabar kita menghadapi kondisi, ya, kalau dalam konteks Indonesia ya sosial, politik, dan budaya, ya, kesabaran kita, karena kan disebut sabar itu karena banyak hal yang tidak nyocoki, maka diperlukan kesabaran. Lah, kesabaran dalam menghadapi situasi yang tidak cocok ini itu lebih baik daripada ibadah, ya, seseorang, ya, itu selisihnya arba'ina aman, 40 tahun. Bayangkan nilai keistimewaan, ya, dua orang yang satu ibadah selama 40 tahun di pucuk gunung atau di masjid, ya, dengan satu orang yang dia aktif di tengah masyarakat, mimpin, ya, masyarakat dengan segala dinamikanya. Yang namanya masyarakat, ya, ada pro ada kontra, ada yang suka ada yang tidak, ada yang benci, campur aduk. Nah, menurut Rasul, menghadapi kondisi yang seperti ini itu lebih baik dibandingkan ibadahnya seseorang, ya, 40 tahun tapi dia meninggalkan masyarakat, atau dia egois, ya, mengejar kesalehan individual. Jadi jelas bahwa, ya, ujlah di sini perlu ilmu, ya. Bukan berarti ini melarang ujlah, tapi ini menjadi dasar bahwa berujlah itu harus punya ilmu, punya kesiapan lahir dan batin. Jangan sampai tadi yang saya ceritakan, baru ngaji tasawuf, ya, seminggu 2 minggu, kemudian hatinya tertarik, terus ujuk-ujuk pengen resign dari kantornya. Ini nggak benar, ya. Itu tidak diajarkan oleh Imam Ghazali sebagai, ya, guru besar ilmu tasawuf. Gitu. Jangan sampai muncul tuduhan itu kenapa itu orang itu kholwat, ujlah kenapa? Itu kan gara-gara ngaji kitab Ihya, gitu. Dia meninggalkan anak istri untuk ujlah. Jadi yang disalahkan Imam Ghazali dan kitab Ihya, padahal dia tidak pernah baca, hanya mengikuti tuduhan-tuduhan orang yang tidak suka. Ajaran Imam Ghazali kan asketisme, ya, kita disuruh menjauhi dunia. Nah, ini seringkali saya mendengar tuduhan-tuduhan dari akademisi yang tidak paham dan tidak mengakses langsung kitab Imam Ghazali sehingga memunculkan tuduhan negatif seperti itu. Padahal Imam Ghazali ini memberikan argumentasi yang utuh dari orang yang pro dan kontra, orang tokoh-tokoh yang pro ujlah dan orang-orang yang aktif di tengah masyarakat. Semua dikasih contoh, tokoh-tokohnya, dalilnya, sampai dalil ini menunjukkan, ya, bahwa pendapat Imam Ghazali, ya, terkait dengan orang yang tidak memiliki kesiapan ilmu, jangan sekali-sekali
mengikuti hawa nafsu, ingin ujlah, meninggalkan anak dan istri. Sebab banyak sekali dampak negatifnya. Negatif pertama keluarga, kedua iblis sudah nunggu ya, bagi orang-orang yang ujlah tanpa disertai ilmu, itu pasti akan dijebak dengan tipu daya dan rekayasa dari iblis itu. Ya, ini pentingnya kita punya ilmu. Nah, karena itu ya, kita yang muda-muda tentu ya, kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, bahwa peran kita di tengah masyarakat, peran kita dalam berorganisasi ya, baik skala kecil maupun skala besar, dengan segala dinamikanya itu lebih baik ya, karena di situ ada ujian kesabaran. Dan ketika kita menanggung beban kesabaran itu, ternyata nilainya di hadapan Allah lebih baik dibandingkan orang yang ibadah selama 40 tahun di pucuk gunung tanpa mendapatkan ujian dan cobaan. Itu ya. Maka dalam hal ini ya, seperti Al-Qushairi ya, di kitab Risalatul Qushairiyah juga menyampaikan, seorang salik yang aktif di tengah perkotaan ya, dengan segala dinamikanya, dia tetap berpegang pada ilmu, itu lebih baik dibandingkan dia lari di tengah gunung untuk kholwat tanpa ada tantangan. Sebab di sana ya tantangannya nggak ada, tapi kalau di tengah masyarakat melihat beragam manusia dan karakternya, nah ini ya mengundang kesabaran yang luar biasa, dan ini lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena itu jangan sampai ya kita ilmu belum seberapa, kemudian baru kholwat 10 hari terus merasa paling suci. Nah ini jangan. Karena siapa tahu orang-orang yang aktif di tengah perkotaan, dia menghadapi dinamika kehidupan ya, pahit getirnya, dia tetap bisa sabar. Ternyata ini istimewa di hadapan Allah dibandingkan orang yang kholwat tadi gitu ya. Jadi dengan dasar ini kita punya pegangan, oh iya, kita harus terukur ya, jangan tanpa ilmu kemudian kita ngikuti hawa nafsu ya, nampaknya sih bagus, wah, pengen kholwat, bisa fokus ibadah gitu kan. Ternyata di sini banyak jebakan-jebakan iblis. Wadhahir an hada innama kana lima fihi min tarkil jihad ma'asidati wujubihi fi ibtida'il Islam bidalilin ma ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ya. Jadi wadhahir, dan bermula makna dhahir dari hadis tadi, bahwa hal ini ya, itu pada zaman Nabi itu ya ada model laki-laki yang ya tadi pengen pergi ke gunung ya, pengen kholwat, sementara situasinya itu sedang menghadapi situasi ya untuk melawan kafir Quraisy gitu. Maka kholwat yang demikian lebih penting turun ya medan perang dan membela agama Islam. Maka Rasulullah melarang, sebab kalau umat Islam semua memutuskan untuk kholwat dengan cara ke gunung tadi, ya bagaimana kekuatan Islam? Sementara
saat Nabi membangun konsolidasi di Madinah itu perlu kekuatan untuk melawan kafir Quraisy gitu. Maka jihad di tengah perkotaan, jihad di tengah medan perang ya, kalau konteksnya zaman dulu kan medan perang, tapi di zaman sekarang konteksnya adalah ya kita aktif di organisasi di tengah masyarakat ya, dengan segala dinamikanya. Nah, ini bagian dari jihad kita, bukan jihad kita membawa senjata, membawa apa itu parang, sudah tidak zaman lagi. Karena jihad yang paling penting di zaman sekarang ini adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kemudian hadis yang bersumber dari Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu qala ghazawna ma'a Rasulillah. Abu Hurairah berkata, kami perang bersama Rasulullah SAW. Famarorna, kemudian kami lewat ya, Bisya'abin, dengan sebuah masyarakat, komunitas atau suku. Fihi Uyainah ya, Thayyibatul ma ya, itu di situ ada Uyainah, dan Uyainah ini ya, disebutkan Thayyibatul ma, berarti ada sumber mata air. Faqala wahidun minal kaum, salah satu di antara mereka berkata, lau i'tajalat ta'annas bihadas syabi walan af'al dalika hatta adkurahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi salah satu di antara orang ini berkata, oh ini maksudnya gini, lau i'tazaltu mutakalim wahdah ya, bukan mukhatab. Andai aku ujlah, maksudnya andai aku ujlah dari manusia ya di komunitas ini, dan aku tidak melakukan apa-apa, kemudian aku menyampaikan kepada Rasulullah SAW gitu. Nah, ini sahabat yang masih bagus ya, berani menyampaikan kepada Rasulullah SAW, berani konsultasi. Apa jawaban Rasulullah SAW? Faqala, maka menjawab siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taf'al, jangan kamu lakukan. Itu ya, dua hadis tadi ya, ternyata Nabi melarang. Jadi ujilah ini ya harus lihat situasinya dan konteksnya. Jangan ujilah tapi untuk lari dari masalah ya, pengen ujilah tapi ya meninggalkan tanggung jawab ya, ini yang salah kaprah ya. Lataf'al, jangan kamu lakukan. Fa inna maqama ahadikum, karena sesungguhnya kedudukan di antara kamu fi sabilillah ya, di dalam jalan Allah ya, khairun, itu lebih baik min sholatihi, dari sholatnya, sholat orang yang ujilah tadi ya, fi ahlihi, dalam keluarganya, siddina 60 apanya aman taunya. Ini hadis yang kedua ya, sama substansinya sama yang hadis yang pertama. Rasulullah, la taf'al, jangan kamu lakukan itu, sebab kedudukan kalian semua ketika jihad di jalan Allah fisabilillah itu lebih baik daripada
ya, orang yang sholat ya, selama 60 tahun. Kalau yang atas tadi 40 tahun, ini 60 tahun. Ya, karena ini dia jihad fisabilillah. Jadi lebih istimewa lagi. Nah, hadis ini tentu bisa kita pahami ya di zaman kita ini. Jihad fisabilillah sudah tidak lagi angkat senjata. Sudah tidak lagi bawa pedang. Jihad fisabilillah kita bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kita yang berilmu mau mengajarkan ilmunya. Bagaimana kita mendorong generasi-generasi muda ini untuk terus mencari ilmu. Sebab dengan ilmu itu bisa menjawab tantangan zamannya. Ini jihad dalam konteks ya, zaman sekarang ini. Gitu. Jihad dalam ilmu, jihad dalam ekonomi, ini juga penting. Termasuk jihad dalam politik juga penting. Sebab daripada dikuasai oleh orang yang tidak ahlinya, ya lebih baik dikuasai orang yang ahlinya dan bisa dijalankan sebaik mungkin. Ternyata orang-orang yang berjihad di lapangan seperti ini lebih istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini seringkali ya orang yang habis kholwat misalkan, ya itu kalau penyucian jiwanya belum sampai bersih, itu pasti godaan-godaan hawa nafsu sering muncul, ya, karena merasa sudah kholwat, kemudian dia merasa paling suci, paling bersih, gitu. Nah ini bahaya juga. Ini berarti masih ada virus-virus penyakit-penyakit batiniah yang ada di dalam dirinya. Itu. Jadi berdasarkan dua hadis ini jelas bahwa Rasulullah SAW melarang orang yang ingin ya kholwat di tengah gunung atau orang yang ya, ingin meninggalkan masyarakatnya, ingin menyendiri untuk beribadah. Ya, dua-duanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Ala tuhibbuna, apakah kamu tidak suka? Ayyahfirullah, ya Allah akan mengampuni lakum bagimu. Wadadkhulunal jannata, dan kamu akan masuk al jannata di surga. Uhyu, peranglah. Gitu. Jadi Rasulullah menambahkan, kamu ikut perang jihad melawan musuh-musuh agama, ya. Jihad dalam konteks zaman itu adalah kafir Quraisy, ya. Itu dosamu akan diampuni oleh Allah. Dan wadadkhulunal jannah, kamu akan masuk surga. Kalau seandainya mati syahid dijamin surga. Kalau seandainya hidup ya dan suatu saat meninggal, dia sudah punya investasi jihad di jalan Allah. Uhyu, ya, kata Rasul, uhyu, perang sira, peranglah, gitu ya, fisabilillah, di jalan Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya man barang siapa qatala yang berperang, siapa man fi sabilillah di jalan Allah, ya wa kanakotin, ya dia hanya sekedar apa itu megang talinya onta istilahnya. Misalkan ada pimpinan perang, kemudian kita hanya megangin talinya gitu. Pokoknya siapapun yang terlibat, ini maksudnya itu siapapun yang terlibat dalam peperangan, mulai dari yang menyiapkan
makan, minum dan sebagainya, ya, ini adkhalahullah, maka Allah akan memasukkannya al-jannata, di surga. Ini ya, ini keistimewaannya kalau kita menjadi orang yang aktif di tengah masyarakat, ya, ikut memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan umat dan persoalan bangsa. Ternyata ya, ini bagian dari jihad fisabilillah dan memiliki keistimewaan ya di hadapan Allah dibandingkan dia kholwat di sebuah gunung, ya, tidak memberikan manfaat kepada siapapun. Ini penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata istimewa. Ya, kalau zaman Nabi konteksnya adalah jihad fisabilillah dengan perang fisik, maka konteks dalam zaman sekarang jihadnya adalah melawan kebutuhan. Ya, jihadnya adalah kita harus belajar dan belajar supaya bisa menjadi generasi yang berilmu, yang berkualitas. Kalau generasi yang berilmu dan berkualitas, ya insya Allah bisa menjawab tantangan zamannya. Terus satu lagi, wahtaju bima rawa, ya, Mu'ad bin Jabal. Wahtaju, dan mereka berhujjah, berargumentasi bima, dengan satu hadis ruwiya yang diriwayatkan siapa Mu'ad bin Jabal, atau rawa yang meriwayatkan siapa Mu'ad bin Jabal. Itu bedanya rawa sama ruwiya. Ruwiya majhul, rawa ma'lum. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana, ya, sesungguhnya syaitan, ya, itu di'bul insan, ya, di'bun itu serigala, serigala bagi manusia. Itu maksudnya, ya, manusia ini itu akan disikat oleh setan, ya, diibaratkan setan ini serigala yang bisa memangsa siapapun yang dianggap sebagai lawannya. Ya, serigala adalah binatang yang liar dan binatang yang sangat tidak kenal ampun. Setan juga sama. Kalau ada manusia bodoh tidak berilmu, ya itu menjadi santapan setan. Mau kholwat nggak berilmu, ya jelas akan disikat oleh setan. Mau kholwat didasari hawa nafsu, ya pasti akan menjadi sasaran setan. Maka di sini yang harus kita sadari betul. Jadi kalau kita tidak punya dasar ilmu yang kokoh, kalau seorang salik, ya harus punya seorang guru yang bisa mengetahui kapasitas batinnya seorang murid. Kira-kira kamu itu sudah pas nggak untuk kholwat? Kalau belum, ya tentu guru tahu. Kira-kira kamu kholwat itu mandorot nggak? Guru tahu. Nggak mungkin guru itu membiarkan muridnya kholwat, anak istrinya ditinggalin. Ya, terus suruh ngurus siapa? Ya. Jadi hadis tadi bukan berarti melarang kholwat, ya. Sebab kalau sudah punya ilmu, punya bekal lahir dan batin, ya tentu diizinkan untuk kholwat. Karena dianggap sudah bisa menghilangkan ilatul hukmi. Kalau ilatul hukminya tidak bisa dihilangkan, ilmu nggak punya, duit nggak punya, terus tiba-tiba kholwat, nah ini kan ancur-ancuran ini ya, ilmu nggak punya, duit nggak punya, terus mau dapat apa, gitu kan? Jadi ini hadis ini menaik inna syaitan di'bul insan. Jadi
setan itu siap menerkam semua manusia, termasuk diri kita. Kalau kita tidak punya ilmu, juga akan diterkam, dikuasai oleh setan, termasuk kita. Sekalipun dia ulama besar, tapi kalau dia tidak berilmu, akan menjadi sasaran setan, ya. Kadibil gonam, ya, seperti kambing yang menjadi sasaran serigala. Ya'khudu al-qasiyah wan nahiyah wasyaridah. Jadi kambing akan menjadi sasaran serigala dan akhirnya bisa diterkam menjadi korban. Itu apabila kambing ini terlepas dari komunitasnya. Ya, dia terpisah dari rombongannya. Nah, ini yang akan menjadi sasaran serigala. Itu. Jadi perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi ini sangat menarik sekali. Ya. Begitu juga kita mau kholwat, nggak punya ilmu, nggak punya guru, nah, terus meninggalkan masyarakat, nah ini pasti akan diterkam oleh setan. Wa iyyakum, dan takutlah kamu wasu'abi, ya, dan su'ab itu ya komunitas atau suku. Jadi maksudnya kamu jangan terpecah-pecah, jangan menjadi kelompok yang kecil-kecil. Sebab tadi diibaratkan kambing yang menjadi korban serigala itu apabila kambingnya itu terlepas dari rombongan, itu akan menjadi sasaran serigala. Begitu juga diri kita. Kalau kita belajar ilmu, ya, tidak punya guru dan tidak istiqomah, ya, ngajinya suka-suka, ya, edan iling, kalau lagi iling yang ngaji, kalau lagi edan yang enggak, itu istilahnya begitu. Nah, ini yang akan mudah menjadi sasaran setan, mudah diterkam. Gitu. Wa'alaikum, dan wajib bagimu, kata Rasul ini, bil amati, dengan ammah, dengan yang sifat umum, komunitas, jam'iyah istilahnya. Kita berjam'iyah, kita berorganisasi. Jadi bil ammah ini maknanya luas. Bisa, ya, organisasi dari yang terkecil RT, RW, sampai organisasi tingkat kabupaten, kota, sampai tingkat nasional itu. Waalaikum, kalau Anda gendoli, ikuti, karena Anda akan selamat dan aman. Ya, ini kalau bagi, ya, warga NU, ya, tentu ya ikutilah, gendolilah kiai-kiai NU, istilahnya yang sudah teruji ajarannya, kemudian keteladannya, ya, maka, dan para mursyidnya, maka akan selamat. Wal jamaah, dan jamaah, wal masajid, dan masajid. Masajid itu artinya ya orang yang aktif melakukan jamaah di masjid, artinya dia aktif di tengah masyarakatnya, ya. Jadi jelas bahwa apa yang disampaikan dalam hadis ini adalah tentang larangan bagi orang-orang yang tidak memiliki dasar ilmu yang cukup, ya, ilmu maupun mal, harta yang cukup, terus dia mau kholwat. Ini banyak maldorotnya. Ini yang tidak diperbolehkan, ya. Wa hadza inna ma'aroda bihi min iktizali qabla tamam. Nah, ini benar kan apa yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya persis, ya, apa yang disampaikan oleh
Imam Ghazali. Wahada, dan ini maksudnya argumentasi tadi yang disampaikan, innama aroda bihi, ya sesungguhnya yang dikendaki dari penjelasan di atas, ya, yaitu min iktizalin, dari iktizal, dari ujlah, dari kholwat, dari asketisme, meninggalkan masyarakat, ya, pengen nyepi di gunung, ya, tapi qabla tamamil ilmi, sebelum sempurna ilmunya. Itu. Jadi larangan ini, maksudnya yang dimaksud larangan-larangan di atas tadi adalah bagi orang yang ingin, maksudnya arudabi man iktazala, ya, man orang iktazala yang ingin ujlah, siapa man qabla tamamil ilmi, sebelum sempurna ilmunya. Jadi orang-orang yang belum sempurna ilmunya, jangan dulu. Kan tadi sudah saya ceritakan, ya, di awal. Ada orang baru ngaji ilmu tasawuf, ya, dia punya posisi penting di kantor, tiba-tiba pengen resign. Nah, ini kan akhirnya ruwet dan mumet sendiri. Ya. Begitu juga contoh lagi. Dia tidak paham ilmu tasawuf, peta utuhnya, hanya sekedar baca ihya terjemahan, tiba-tiba ujlah, ya, apa jadinya? Ternyata benar, ya, dia diterkam oleh setan, iblis, akhirnya ngaku-ngaku sebagai nabi, dan akhirnya masuk penjara, ya. Ini akibat qabla tamamil ilmi. Nah, jadi sebelum sempurna ilmunya dia sudah melakukan ujlah seperti itu. Maka hal pengajian malam ini bisa menjadi penambahan ilmu kepada kita. Oh, ada saatnya. Jadi kita tidak usah gerusa-gerusu, tidak usah buru-buru, ya, ikutin alur yang ada. Yang penting, yang paling pokok adalah ilmu dan ilmu. Sebab ilmu ini menjadi nur, menjadi cahaya, menjadi pelita. Kalau ilmu kita sudah komplit, sudah utuh, insya Allah ada saatnya kita akan diberikan kesempatan, ya, untuk ujlah. Maka ketika sudah sempurna ilmunya, sempurna syaratnya, ujlah tidak menimbulkan madharat, justru akan lebih manfaat dan maslahah, ya. Ya, maka wa sayati bayanu dzalika wa andika yanha anhu illa lidharuratin. Ini jelas ini, ya. Jadi larangan tersebut illa lidharuratin, kecuali ada darurat, ya. Jadi jelas apa yang disampaikan Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan ini sebagai acuan dan pegangan, ya, di dalam memahami ilmu tasawuf dan ilmu thariqah. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.